Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ilham Setiawan, saya Bintang Ragela, saya Erlina Hadianti, dan saya Keisha Nafa Alia. Jadi di sini kami sedang berada di Taman Hutan Raya Dago. Di sini kami juga akan melihat-lihat dan mencari apakah di Taman Hutan Raya ini terdapat sekali banyak sampahnya. seperti yang kalian tahu bahwa Taman Hutan Raya Dago ini merupakan salah satu tempat wisata populer di Bandung, sehingga kami memilih tempat ini untuk kami telusuri. Dan kegiatan untuk hari ini kita akan berkeliling serta mendaki Taman Hutan Raya, serta mencari tempat-tempat yang banyak pengunjungnya dan banyak terdapat sampah. Nah, tapi kita hari ini pas banget dengan Perundang-undangan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 mengenai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 2. Nah, di sini kita akan mewawancarai teman-teman yang ada di Tahura, kita juga akan mengedukasi mereka. Lalu yang kedua, kita akan kolaborasi dengan petugas kebersihan di sini. Nah, gimana sih pengelolaan dan juga keseruan yang ada di Tahura? Yuk ikutin kita. Nah, teman-teman, kenapa sih kita memilih Taman Hutan Raya Dago ini untuk dijadikan objek wisata kita pada kali ini? Karena Tahura ini merupakan salah satu tempat wisata yang banyak banget diminati oleh teman-teman yang ada di Bandung Raya. Nah, pasti teman-teman ini belum banyak yang tahu betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar. Di Tahura udah banyak disediakan banget berbagai macam tempat sampah dari yang anorganik, organik, dan lain-lain. Tapi teman-teman masih belum menyadari juga dengan adanya sampah-sampah kecil yang kita temukan tadi di sekitaran sini. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa sampah-sampah kecil itu justru akan membuat kita semakin tidak sadar betapa pentingnya lingkungan. Nah, dengan demikian kita harus mulai sadar dari hal-hal kecil. Nah, teman-teman, kita udah nemuin satu sampah yang full. Sekecil sampah ini juga ini bisa berdampak besar bagi lingkungan. Jadi buat kalian tetap harus peka sama lingkungan sendiri ya. Pagi Kak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Epram Epram. Ya. Dari mana ini? dari SMP Waringin. Oh, oke. Kenalin ya, aku Keisha dari SMK 7 Bandung. Jadi di sini kita tuh lagi ada tugas tentang pengelolaan sampah. Nah, aku mau nanya nih, sesama anak muda gitu ya, peran anak muda yang penting banget menjaga lingkungan. Menurut kakak, seberapa penting sih kita menjaga kebersihan lingkungan gitu? Menurut saya penting banget ya, soalnya karena kita juga kan hidup juga kan di lingkungan kita gitu. Biar kita nyaman sendiri ya, lingkungan kita juga harus bersih, harus bikin nyaman sendiri. Ya udah sih paling gitu ya. Ya terus sebagai peran aktif anak muda nih, biasanya kakak sendiri kalau untuk mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan itu kayak gimana? Paling ya jangan merusak alam tuh dengan cara buang sampah sembarangan gitu. Terus juga bisa memilah sampah, misal dibagi organik, anorganik, plastik, kertas dan lainnya gitu. Oke, terus kakak kesini udah sering belum ke Tahura? Enggak, baru pertama kali ini. Oh, baru pertama kali. Terus udah jalan-jalan di sini udah panjang treknya gitu. Lumayan udah dari pagi. Oke, terus menurut kakak selama tadi ada di Tahura, gimana sih, apakah di sini pengelolaan sampahnya udah baik kah, udah sebersih apa, dan gimana sih sampah-sampah di sini tuh? Kalau misalnya sampah yang kayak bekas makanan gitu sih udah ya, sesuai tempat sampah semua. Kalau misalnya dilihat sekitar kan nggak ada ya bekas minuman atau bekas snack gitu sih. Udah lumayan. Iya. Terus aku di sini juga pingin sedikit ngedukasi ya. Kalau kakak sendiri tahu gerakan Kang Pisman gak sih? Kayak Kang Pisman itu kan ada kami pisahkan, manfaatkan. Jadi kita juga sebagai anak muda mulai dari lingkungan sekitar yang lebih dekat gitu kan sama kita, kayak misalnya di Tahura kan harus menerapkan Kang Pisman. Terus juga ada reduce, reuse, recycle juga kan, kita harus mengelola sampahnya juga. Terus ada juga aku udah jalan-jalan ke sini, kalau misalnya di sini juga petugas-petugas juga sangat kooperatif ya untuk mengelola sampah-sampah di sini. Oke, makasih ya Kak. Oke, sampai ketemu kembali. Nah, teman-teman, ternyata di Tahura itu mempunyai tempat pengelolaan sampahnya sendiri nih di setiap sudutnya. Biasanya juga mereka mulai mengelola sampah dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore. Namun kadang mereka bisa memulainya lebih awal seperti dari pukul 4 subuh. Pada event tertentu yang diadakan di Tahura, biasanya sampah yang dihasilkan bisa mencapai 700 trash bag. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah pengelolaan sampah yang ada di Tahura. Kayaknya dari mana sumber sampahnya, dari satu ini semua
Ini volume sampahnya, nanti untuk di akhirnya kita totalin ada berapa. Soalnya kan per bulan itu beda-beda. Bisa botolnya aja sama Ya. plastik-plastiknya aja gitu ya Pak? Ya, jadi polanya ini kita bukan gabrugan tapi bersih. Kalau misalkan selain plastik, biasanya apa lagi Pak yang beli? Ini dus sama duplek yang bekas itu nasi. Oh, Nah, box nasi itu duplek jenisnya kayak ini nanti masuknya. Nah, kayak ini. Nah, ini kita namain duplek. Nah, bungkus kayak Hokben ini kan. Nah, ini Itu lebih dari kayak karton gitu. ya. Kabarnya petugas kebersihan di Tahura ini akan membeli alat perecah sampah plastik nih. Nah, yang nantinya sampah plastik ini bisa digunakan untuk membuat popping block, meja dari plastik, atau barang lain yang terbuat dari plastik. Setiap langkah kami di hutan ini adalah jejak harapan bagi generasi mendatang. Nah, gimana nih keseruan dari perjalanan kami? Tentunya seru banget teman-teman. Tadi kita sudah mengeksplor Tahura ini, kemudian kita sudah mewawancarai wisatawan di sini, dan kita juga tahu bagaimana cara mengelola sampah di Tahura ini. Dan ternyata selama kita berjalan 2 jam, kita menemukan sampah sebanyak ini. Nah, ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah di Taman Tahura itu sudah bagus, tapi perlu ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa Kampisman. Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.